Masih dalam video yang membahas seputar TWS dan kali ini gilirannya si GT T1 Series. Bagi kalian yang masih belum tahu apa itu JT, jadi JT itu adalah sebuah brand lokal dari Surabaya yang memproduksi aksesoris-aksesoris gadget seperti powerbank, charger, kabel, kemudian juga ada headphone, webcam, dan sekarang mereka itu mencoba untuk memproduksi produk TWS dan ini adalah yang pertama, JT T1 Series. Dan dengan baik hati pun mereka mengirimkan satu unit buat saya untuk coba dan juga di review. Jadi terima kasih buat JT Indonesia yang udah mengirimkan produk JT T1 Series ini. Tapi walau saya dapat barang itu gratis, itu tetap tidak akan mengubah opini saya terhadap TWS ini. Jadi kalau misalnya ada yang jelek, tentu saya akan sampaikan di sini, dan kalau misalnya ada yang bagus, maka saya juga akan sampaikan di video kali ini. So langsung aja kita mulai bahas dulu dari overall design dan build quality-nya. Untuk build quality sih sebenarnya saya nggak ada komplain karena di sini juga finishingnya plastik yang udah ngedoff dan itu saya sangat suka. Karena ketika ada goresan-goresan halus dia tidak akan lebih kelihatan dibandingkan casing yang agak glossy finishingnya. Kemudian dia itu hinge-nya ini menurut saya agak apa ya kurang sturdy aja sih, tapi ya ini udah cukup oke mengingat harganya juga murah di angka 300 ribuan. Yang mantap di sini adalah dia udah menggunakan port USB Type-C untuk chargingnya, dimana di kelas yang sama atau harga yang sama TWS lain itu masih ada yang menggunakan micro USB. Dan di sini juga ada indikator baterai yang berbasis angka, jadi bukan berbasis LED doang yang ada 4 lampu, tapi di sini udah jelas kita bisa lihat sisa baterai yang pasti di dalam casing itu berapa, misalnya sisa 80% atau berapa 100%, kita bisa tahu dengan melihat indikator LED yang ada di casing ini. Dan adanya LED tersebut itu membuat gap yang ada di atasnya itu juga bisa digunakan agar kita itu lebih mudah membuka casing dari TWS tersebut. Untuk ukurannya ini menurut saya udah compact banget, kecil dan enak buat dimasukkan ke kantong celana. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai TWS ini tapi gak mau repot-repot bawa tas lagi, ya ini sih udah enak banget buat dikantongin. Kemudian untuk earbudsnya menurut saya ini rada gede. Jadi kalau misalnya kuping kalian itu agak kecil, maka kalian akan merasa kegedean untuk earbudsnya sendiri. Dan juga dia itu di dalam boxnya tidak disediakan ear tips cadangan. Jadi mau nggak mau kalian harus pakai ear tips yang ada di yang udah nempel di earbudsnya itu. Jadi memang tidak bisa diganti-ganti kecuali kalau misalnya kalian itu punya ear tips cadangan. Jadi ya itu nggak masalah. Tapi ya setidaknya ini buat masukkan kepada JT aja. Kalau di produk kedepannya saran saya ya kasihlah opsi untuk ear tips cadangan karena telinga orang itu kan ukurannya beda-beda. Jadi ya setidaknya ada opsi untuk ganti-ganti ukuran itu kan lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Nah, untuk fittingnya di telinga saya itu ya sebenarnya sih agak kegedean walaupun telinga saya itu juga emang udah agak gede. Tapi ya ketika saya coba pakai sehari-hari sih sebenarnya nggak sakit-sakit amat dan juga tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya mau dipakai jangka lama pun ya masih oke-oke aja. Cuman ya jangan dipakai lama-lama juga sih karena pasti pegel karena dia ukurannya kan gede. Dan untuk TWS JT ini dia sudah menggunakan touch control yang kalau misalnya kalian baca buku manualnya, cara mengoperasikannya itu rada sesat. Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada kalian cara operasinya. Jadi tap satu kali di kanan dan kiri itu untuk play dan juga pause, kemudian tap dua kali di kiri itu next, tap dua kali di kanan itu untuk previous song, tap tiga kali di kanan dan kiri itu untuk redial telepon pulsa. Jadi untuk menghubungi nomor terakhir yang kalian telepon menggunakan telepon pulsa. Kemudian tahan lama sampai bunyi itu untuk memanggil Google Assistant ataupun Siri. Kemudian tahan lama terus itu sampai power off. Tapi hal membingungkan itu bukan cuman ada di buku manual yang sesat. Di unit saya ini malah kontrolnya terbalik. Yang aslinya kata Mas JT itu dia sebelah kanan itu untuk previous dan sebelah kiri itu untuk next. Nah, di unit saya itu malah kebalikannya. Yang kanan itu untuk next dan yang ke sebelah kiri itu untuk previous. Jadi ini sebenarnya kontrolnya mirip-mirip dengan TWS lainnya. Yang kanan yang utama, yang kiri yang secondary. Jadi ya ini sebenarnya sih hal wajar karena ini masih batch pertama penjualan TWS T1 series ini. Kalau misalnya ada batch yang kedua harusnya akan diimprove lagi dari buku manual yang lebih detail dan juga lebih akurat untuk informasinya dan juga kontrol yang lebih konsisten. Harusnya sih begitu. Dan by the way, buat info aja,
Kalau unit ini sebenarnya sudah saya tukarkan sebelumnya ke kantor JT yang langsung karena terdapat masalah pada kontrol yang tidak mau respon. Jadi untuk klaim garansi atau untuk ya customer service-nya sih menurut saya udah baik banget, mereka langsung ngajuin untuk ganti unit baru. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah dengan produk-produk JT kalian, maka tinggal hubungi aja customer service, maka kalian akan dilayani dengan baik oleh mereka. Lanjut ke hal yang paling penting daripada sebuah TWS adalah sound quality, di mana kualitas suara yang dihasilkan oleh si JT T1 series ini. Untuk harganya 350.000 ini menurut saya sih udah cukup oke dengan bass yang lebih dominan ya. Jadi benar-benar cocok buat kalian yang ingin dengerin lagu dangdut atau rock atau DJ, pokoknya yang genrenya itu banyak lebih ke bassnya. Maka si JT T1 series ini menurut saya sangat cocok buat kalian dengarkan. Untuk urusan detail menurut saya sih biasa aja, mungkin karena di JT T1 series ini belum support codec yang lebih tinggi daripada SPC. Jadi tidak ada codec AAC dan juga tidak ada codec aptX. Kemudian untuk sound stagingnya menurut saya sih ya ini agak sempit aja kalau misalnya buat TWS yang lebih dominan ke bassnya. Clarity juga udah oke, kemudian untuk separasi antara kanan dan kiri stereonya itu udah cukup bagus. Kalau saya bilang sih ini TWS cocok banget buat kupingnya orang Indonesia karena memang orang Indonesia itu kan senengnya yang jedak-jeduk ya, jadi dikit-dikit bass, kalau nggak ada bassnya nggak enak. Nah ini sih bakal cocok buat kalian yang emang suka bass banget. Dan yang paling istimewa adalah battery life-nya. Ini sih saya nggak bisa heran ya, di kotaknya itu kalau nggak salah tulisannya 60 hour standby, tapi ya tentunya kita nggak bakal standby 60 jam dengerin musik atau ya biarin gitu aja kan nggak mungkin ya. Pasti kita pakai buat kita dengarkan. Dan setelah saya tes ya beberapa hari itu, yang saya dapatkan angkanya adalah sekitar 4-5 jam untuk sekali pakai TWS-nya itu. Jadi dalam kondisi full dari 100% sampai 0 habis itu sekitar 4-5 jam untuk earpiece-nya atau earbuds-nya. Kemudian untuk ngecasnya di dalam casing-nya itu bisa sekitar 2-3 kalian. Dan untuk baterainya sendiri ya di earpiece-nya itu masing-masing ada 40. Kemudian untuk baterai di dalam case-nya juga ada sekitar 300 mAh. Jadi harusnya ya benar seperti pengujian saya sekitar 2-3 kali kalau misalnya kalian itu menghabiskan earpiece-nya atau earbuds-nya itu sampai 0, benar-benar 0. Ada satu lagi hal yang saya suka dari TWS ini. Jadi kalau misalnya TWS lain itu kadang kan kita kalau buka casing-nya itu kan belum tentu langsung connect. Kita harus copot dulu earbuds-nya baru dia bakalan mulai connect ya. Kalau di sini di JT T1 series kalian tinggal buka aja maka dia akan langsung otomatis connect dengan smartphone terakhir yang kalian hubungkan. Jadi ini sih lebih gampang aja kalau dipakai gitu ya. Dan kalau misalnya ada satu hal yang harus saya sebutin, hal yang saya nggak suka, maka itu adalah indikator LED pada earpiece-nya atau earbuds-nya. Karena indikator LED-nya itu lampunya itu kan gede. Dan pas malam-malam atau misalnya lagi saya pakai di kondisi gelap-gelap, lagi jalan-jalan di jalan misalnya ya, itu kan bakalan otomatis nyinar gitu, biru, merah gitu. Wah ini kayak kelihatan norak banget gitu loh. Jadi kalau misalnya JT mau bikin produk yang kedua, saran saya LED-nya dikecilin aja. Kemudian kalau bisa, nggak ada LED sama sekali ketika kita lagi make. Kalau misalnya lagi dalam casingnya, ada indikator baterai mau habis ya itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya lagi di jalan, lagi asik-asik ngobrol, kemudian klip-klip gitu, itu kan kayak kesannya tuh kayak TWS murah. Jadi ya harapan saya sih ke depannya buat JT ya itu kalau misalnya nanti mau bikin produk yang kedua ya LED-nya kalau bisa dihilangin, kalau enggak ya setidaknya tidak ada indikator nyala-nyala pas lagi kita pakai di telinga biar nggak kelihatan norak-norak aja. So, untuk kesimpulannya, apakah JT T1 series ini worth it untuk kalian beli mengingat harga yang dipatok adalah Rp350.000? Ya, ini sih sebenarnya agak susah ya buat saya karena dengan harga segitu kalian juga bisa mendapatkan value for money yang lainnya dari TWS brand lain. Seperti Eagle Liberty Buds dan juga ada Tronsmart Onyx Neo, itu kedua TWS-nya harganya sekitar 300 ribuan dan mereka itu keduanya sudah support Qualcomm aptX. Kemudian juga ada TWS Honor Choice yang sampai sekarang masih jadi andalan saya. Tapi kalau misalnya kalian bisa mendapatkan deals yang cukup oke di TWS ini, si JT T1 series misalnya lagi ada flash sale dengan harga 300.000, maka ini sih menurut saya udah worth it buat kalian beli, apalagi buat kalian yang memang lebih suka dengan lagu-lagu yang berdominan bass. So, sekian dulu untuk review kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang memang lagi nyari TWS on the budget.
Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan juga di like kalau misalnya kalian suka dengan konten seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan nih.